Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu kembali. To the point, insyaallah 40 menit. Ngajinya enggak panjang, tapi mudah-mudahan barokah. Malam ini saya ambil judul yang cukup menarik sebetulnya ya. Mau kaya. Jawa ini pun pengen sugih. Kok jawabannya enggak kompak gimana? Mau kaya. Nah itu kan rodok semangat. Yang di rumah purun sugih. Yang di rumah kok ya. Mau kaya, mau. Jawabannya hampir semua orang normal mengatakan mau, betul. Ya, kecuali orang yang tidak normal. Yang tidak normal ngomong, "Moh, saya tidak mau kaya." Tetapi tidak normal belum tentu itu salah. Bisa jadi yang tidak normal itu ukuran orang normal. Paham? Menurut orang normal, ya pengen kaya itu normal. Tapi menurut orang-orang yang di luar normal, pengen kaya itu tanda miskin. Bingung. Pengen kaya berarti tanda miskin. Kalau pengen kaya berarti sudah kaya belum? Belum. Berarti orang yang pengen kaya, kaya atau miskin? Miskin. Lah Anda pengen jadi orang kaya atau orang miskin? Berarti jangan pengen. Kok bingung kenapa ini? Sekarang kita samakan persepsi dulu. Persepsi kaya menurut Allah Subhanahu wa taala. Sugih menurut Gusti Allah. Ya, kaya menurut Allah tentunya informasinya dari Rasulnya Allah, utusannya Allah, the messenger, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang punya pendapat A sampai Z tentang kaya terserah. Boleh orang berpendapat, tapi kita ambil pendapat cukup satu, pendapatnya Allah Subhanahu wa taala yang diwakilkan penyampaiannya lewat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang bernama Abu Dzar. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Abu Dzar itu sendiri. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Dzar, atara kathratal mali huwal ghina?" Qultu na'am ya Rasulullah. Qala afatara qillatal mali huwal faqr? Qultu na'am ya Rasulullah. Qala innamal ghina ghinal qalbi wal faqru faqrul qalbi, rawahu Ibnu Hibban. Suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW nanya kepada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, "Wahai Abu Dzar, bukankah menurutmu orang kaya itu orang yang banyak hartanya?" Maka Abu Dzar menjawab, "Betul ya Rasulullah." "Bukankah menurutmu orang miskin itu orang yang sedikit hartanya?" Maka Abu Dzar menjawab, "Betul ya Rasulullah." Wahai Abu Dzar, maka Nabi SAW menjelaskan, "Innamal ghina," sebetulnya kaya dan miskin itu nggak ada urusannya sama jumlah harta. Kaya dan miskin tidak ada urusannya dengan materi yang melekat pada seseorang. Innamal ghina, kata Nabi Muhammad SAW, innamal ghina, yang namanya kekayaan itu sesungguhnya adalah ghinal qalbi, hati yang merasa kaya. Hati yang merasa kaya. Wal faqru faqrul qalbi, dan yang namanya kefakiran adalah hati yang merasa fakir. Hati yang fakir itu berarti miskin. Hati yang merasa cukup berarti itu kaya. Jadi orang kaya bukan orang yang punya Mercy atau BMW. Orang yang kaya bukan orang yang punya istana yang megah. Orang yang kaya bukan orang yang punya emas berkilo-kilo. Orang kaya bukan orang yang punya simpanan bertriliun-triliun. Mungkin ada orang terkaya nomor 1 di Indonesia, ada orang terkaya nomor 1 di dunia. Tapi definisi orang kaya menurut Kanjeng Nabi Muhammad SAW bukan itu, bukan itu. Kekayaan seseorang tidak bisa diukur oleh orang lain. Yang bisa mengukur adalah dirinya sendiri. Kamu kaya atau miskin tergantung hatimu bagaimana. Itulah topik kita malam hari ini. Nah, asik atau enggak asik? Monggo diunjukin. Loh, terserah jenengan, teruskan urusan jenengan. Saya itu tadi butuhnya 1, datangnya 2. Ya. Ini panas, ini panas. Tapi biar yang ini dulu yang datang duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo duduk. Udah habis. Ya. Lapor sama tim cok. Alhamdulillah. Urip kok enak kaya ngene. Nikmat. Ya.
alhamdulillah. Nah itu sugih. Ya, itu sugih. Alhamdulillah. Ada orang di bawah kolong jembatan, lihat langit, lihat bintang, lihat rembulan. Kemudian ngucap alhamdulillah, urip kok penak kaya ngene, sugih. Ada orang ya tinggal di rumah mewah, ya, kemudian di kasur empuk, kemudian ruangan ber-AC, terus lihat langit, lihat atap-atapnya ya, lihat atap rumahnya, lihat langit-langit. Kemudian dia berkata, hidup kok susahnya seperti ini. Sing waras sing ndi? Alhamdulillah. Ya, sekarang ulangi lagi ya. Jadi orang kaya itu yang banyak harta atau yang hatinya cukup? Orang miskin itu orang yang nggak punya harta atau orang yang hatinya miskin? Nah, pertanyaannya sekarang, kita termasuk yang mana? Jujur pada diri sendiri. Sudah merasa cukup atau merasa kurang? Ini mau jujur ya, gak enak. Mau bohong ya ketoan gitu ya. Sepuranipun ingkang kathah. Jujur ya. Gaji jenengan 1,5 juta tiap bulan, kurang apa cukup? Kurang apa? Kurang cukup. Jenengan Anda dapat uang 1,5 juta satu bulan. Dapat uang 1,5 juta satu bulan. Sudah merasa cukup atau masih kurang? Walaupun kenyataannya kurang gitu loh. Ini nggak nanya kenyataan, rasa di dalam hati. Hatinya merasa cukup atau merasa kurang? Ini sepele ya, sepele. Tapi itu ukuran sugih melaratnya jenengan, sugih melaratnya saya. Kalau saya dapat uang 1,5 juta, hati saya merasa entuk kok mau sak mimi. 1,5 juta bisa buat beli apa? Apa ini? Berarti kita orang yang miskin. Orang yang miskin. Tapi kalau kita dapat 1,5 juta, hati kita merasa alhamdulillah. Moga-moga barokah. Insya Allah berkah. Alhamdulillah punya uang 1,5 juta. Pertanyaan saya, Anda termasuk yang mana? Ibu-ibu ini loh. Dikasih suaminya uang 1,5 juta, alhamdulillah napa kurang? Alhamdulillah kurang baby. Alhamdulillah kurang. Karena repot akhir zaman ini, kita sebagai muslim terkacaukan oleh definisi-definisi yang ada di masyarakat. Sementara definisi-definisi itu tercipta karena kehidupan sosial yang sudah belajarnya enggak lagi dari Al-Quran dan Sunnah, belajarnya dari sinetron, dari TV, ya, dari share-sharean, ya, dari WhatsApp, dari YouTube dan lain sebagainya. Enggak belajar dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Kanjeng Nabi sudah bilang, sugih enggak ada urusannya sama duit, enggak ada. Melarat enggak ada urusannya sama duit. Makanya Allah Maha Adil. Allah meletakkan kekayaan itu bukan di tangan. Allah meletakkan kekayaan di dalam hati. Allah meletakkan kemiskinan bukan di tangan. Allah letakkan kemiskinan di dalam hati. Sehingga siapapun orangnya, wujudnya model seperti apapun, ekonominya seperti apapun, kaya miskinnya tergantung hatinya. Paham? Oke, nanti kita bahas. Sabar dulu. Kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, laki-laki Rasulullah yang bicara. Hadits riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Laisal ghina an kathratil arad. Laisal ghina an kathratil arad. Yang namanya kaya itu bukan berlimpah harta. Yang namanya kaya bukan berlimpah harta. Siapa yang bilang ini? Nabi Muhammad SAW. Yang namanya kaya bukan berlimpah harta. Dah tenang. Berarti jenengan saya punya kesempatan jadi orang kaya. Kenapa? Ya, nyotoran di duit. Ada orang nggak punya duit, nggak punya mobil, nggak punya motor, nggak punya sandal, jalan kaki tanpa alas, pakai kaos oblong sobek-sobek, kemudian jalan teriak, aku sugih, marah sepeda. Orang zaman sekarang mengatakan, sakno, stres, kasihan, stres. Orang zaman sekarang dianggap orang yang begini gila, dianggap stres. Kenapa? Sugih kok orang di motor. Sugih, ya namanya kaya nggak punya motor, kaya nggak punya
mobil, kaya kok tinggal di bawah pohon, kaya kok nggak punya tempat tinggal. Ditanya alamat di mana? Di bawah langit, di atas bumi. Sugih, sugih atau nggak sugih? Sugih jembar. Jenengan alamat di mana? Jalan Serai 7, nomor 3B, RT 4 RW 16 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kode pos 57117, sak kotak. Berarti ukurannya sak kotak rumahnya. Mana yang lebih kaya? Yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama ditanya, kamu tinggal di mana? Saya tinggal di bawah langit, di atas bumi, nginjak bumi, atap saya langit. Berarti dimanapun dia berada, itu rumahnya. Dia merasa cukup beratapkan langit, beralaskan bumi. Sugih apa melarat? Alah gaya. Oh biasanya, kalau ciri-ciri wong melarat, jawabannya ngono. Biasanya dianggap miskin itu orang melarat, orang miskin, orang yang nggak punya, orang tidak punya. Nabi kita SAW udah ngasih tahu laisal ghina an kathratil arad, yang namanya kekayaan, sugih itu bukan orang yang punya harta banyak, harta berlimpah, bukan. Akan tetapi walakinnal ghina ghinan nafs. Akan tetapi yang namanya kaya itu hati yang merasa cukup, hati yang puas. Bu, jenengan punya suami? Ya, yang nggak punya diem tadi itu. Ya punya. Berarti Anda kaya atau miskin? Masih butuh yang lain enggak? Maksudnya itu masih butuh A sampai Z, bukan butuh pria lain, bukan. Sudah punya suami, masih butuh yang lain enggak? Masih kan? Betul ya Bu ya? Oke. Berarti Anda sudah merasa cukup dengan punya suami atau belum? Belum, belum merasa cukup. Jadi pertanyaannya waktu itu saya sampaikan, coba saya ulangi, ibu-ibu nih di rumah ya ataupun di sini, suaminya pulang, ya suaminya pulang, tidak bawa duit, atau suaminya nggak pulang tapi duitnya datang 2 miliar, Anda pilih yang mana? Yang mana Bu? Normalnya perempuan, normal ya, normal. Yang normal nih, yang nggak normal gak usah kita bahas. Yang normal jawabannya pilih suami pulang bawa uang 2 miliar, gitu kan? Atau pilih suami pulang bawa uang, nggak nyebut jumlah, pulang bawa uang, betul begitu? Oke, kenyataannya selama ini suaminya pulang enggak? Pulang. Bawa uang enggak? Bawa. Cukup atau kurang? Kurang. Allah, cukup. Gayanya itu loh luar biasa ya. Nah, yang kemarin baru curhat ngomong nggak cukup itu siapa itu? Nah, ini suaminya pulang, pulang. Ini kan lebih daripada uang yang datang, betul. Karena suami nilainya tidak bisa dinilai dengan uang. Buktinya suaminya sakit, kamu rela menghabiskan uang berapapun agar suamimu sehat. Berarti suamimu ini mahal. Suamimu pulang, itu seharusnya udah cukup. Alhamdulillah. Bawa uang itu bonus. Maka perempuan yang begini akan selalu bahagia, suaminya model seperti apapun. Suaminya kaya bahagia, suaminya belum kaya juga bahagia. Kenapa? Dia sudah cukup kaya. Aku sugih. Sugih. Berarti jadi orang kaya gampang atau susah? Gampang. Dan selama ini kenapa kok ngeluh? Orang sugih angel mentu ya. Keadaan mau jadi orang kaya kok susah, betul tuh Bib. Kok susah jadi orang kaya Bib? Padahal kaya nggak urusan sama duit. Dan salahmu dewe. Kamu menjadikan kaya itu urusannya sama duit, salah. Makanya orang yang merasa kaya itu kalau punya duit banyak, dia susah jadi orang kaya. Karena berapapun duit yang didapat selalu merasa kurang. Berarti nggak pernah sugih. Berarti selalu melarat, selalu miskin. Lain dengan muslim mukmin, seorang muslim yang betul-betul percaya sama Allah Ta'ala. Saya dikasih Allah berapapun cukup. Nah, nyatanya cukup, nyata rasa dibahas, kenyataan gak usah dibahas. Tapi saya dikasih berapapun cukup. Emangnya cukup buat makan? Ya cukup, tergantung dirimu. Kamu makannya pilih mana? Ya, itu Deddy Kobuzer pernah wawancarai, saya baca di sebuah situs gitu ya. Ada ibu-ibu yang jualan apa itu? Mie ayam ya? Berapa? 2.000. Lanjutkan pilih mana, makan mie ayam 2.000 atau makan mie yang harganya 10.000.
Kalau Anda merasa cukup dengan yang 2.000, ya sugih. Betul kan? Tapi dikasih uang 5.000, mikirnya 10.000, ora cukup iki. Gak cukup. Maka dia akan merasa kurang. Lah ini miskin. Kan enggak enak. Pilih mana, jadi orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Makanya resep nomor 1 untuk jadi orang kaya bukan masalah duit dulu, bukan itu. Urusannya hati. Hatimu totonen, pokoknya apapun kondisinya, berapapun yang didapat cukup. Ya, cukup, tidak butuh sama yang lain. Kenapa merasa cukup? Karena sudah punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan saya jelaskan. Monggo diunjuk. Ini belum pengajian loh ya, sabar. Belum. Ini baru baca hadis tadi ya, baca hadis. Belum dijelaskan betul. Bagi yang nonton di rumah, ini belum dijelaskan betul. Jangan merasa puas kemudian dimatikan, nanti salah tafsir. Sabar. Alhamdulillah. Nah, sekarang ada yang ngomong, Bib, ya walaupun yang nama itu kaya hati, tapi kalau hatinya kaya, akhirnya miskin, susah, Bib. Tetap susah. Jawabannya, ya awakmu. Itu kamu. Kamu mengatakan orang yang hatinya kaya nggak punya duit susah, itu kamu. Nggak ada orang hatinya kaya nggak punya duit susah. Orang yang hatinya kaya nggak punya duit tetap bahagia. Kamu hatimu miskin nggak punya duit, wah itu soro itu. Susah pol. Ya susah pol. Sudah hatinya miskin, duit juga nggak punya. Itu melarat kuadrat. Super melarat super miskin. Makanya kamu merasa susah yang luar biasa. Kenapa merasa susah? Karena hatinya miskin, kemudian duit juga nggak punya. Beda dengan orang yang serba punya, tapi hatinya miskin. Di situ paling ada ketimpangan, nggak merasa tenang. Urip kok rasanya kayak gini, urip gak enak. Tapi sambil minum es harganya 500.000. Urip kok orang enak kayak gini yo. 500.000. Nah, awake dhewe mumet es rego 1.000 ya. Urip kok kayak gini. Sudah hatinya melarat, duit juga gak punya. Ini melarat kuadrat. Yang satu sama, urip kok kayak gini, hidup kok seperti ini, tapi minum es harga 500.000. Yang lihat bingung, sing waras sing di gitu ya. Yang mana? Ya tidak ada. Orang hatinya kaya kemudian dia merasa miskin tuh nggak ada. Kenapa? Karena kaya dalam definisi Nabi Muhammad SAW, hati yang kaya itu yang bagaimana? Nah, mau? Ini resep sugih. Ini resep sugih zahiran wa batinan. Hati yang kaya, mau duit banyak, mau enggak? Jujur dulu, mau enggak? Ojo gaya, mau enggak? Ya, ini resepnya di sini, resepnya. Ya, resep itu kalau tidak dibeli kemudian tidak diminum ya nggak jadi. Ya sudah dibeli ya diminum nanti jadi. Hati yang kaya adalah hati yang tidak butuh kepada siapapun, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya dapat WhatsApp, ada orang WhatsApp saya, bapak-bapak. Saya perlu jelaskan bapak-bapak supaya tidak menimbulkan sakwa sangka. WhatsApp dari ibu-ibu atau mbak-mbak nanti dikira begitu ya. Bapak-bapak WhatsApp saya ngomong begini, Habib, sampai kapan aku harus menunggu? Ya, dapat solusi dari Tuhanku, dari Allah Ta'ala. Sampai kapan aku harus menunggu? Kapan solusi itu akan tiba? Kenapa solusi itu tidak tiba-tiba? Ya, mungkin salah satu yang punya perasaan sama ada di sini. Jawaban saya, setelah engkau tidak menunggu. Mumet deh. Ya, maksudnya apa, Habib? Enggak saya jawab lagi, mikiroh. Ya, dia kan nanya nih, sampai kapan saya harus menunggu? Ya, harus menunggu dapat solusi. Sampai kapan itu? Sampai kapan? Sampai hari ini nggak ada solusi, nggak kunjung datang. Sampai kapan saya akan dapat solusi? Harus nunggunya sampai kapan? Saya jawab, solusi itu akan datang kalau kamu sudah tidak nunggu. Paham maksudnya enggak? Paham? Nah, jadi orang yang masih nunggu kapan solusi datang, dia belum merasa cukup dengan pengaturan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama Allah dibuat tidak kunjung datang. Tapi orang yang yakin Allah ngurus, Allah ngatur, gak akan pernah nanya kapan pertolonganmu itu akan sampai ke saya ya Allah, kapan ya Allah solusinya. Dia gak akan nanya. Yang dilakukan apa? Dia istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam amal, istiqomah dalam ikhtiar. Dia jalan dan tidak menanti-nanti kapan solusi akan tiba. Ujuk-ujuk solusinya muncul. Dari sana muncul solusi, dari sini muncul solusi. Kenapa? Hatinya merasa cukup hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya,
Selama ini sudahkah kita merasa cukup dengan Allah, atau kita baru merasa cukup kalau tabungan cukup? Kita baru merasa cukup, ya baru merasa cukup kalau punya kerjaan yang kuat, yang gajinya besar. Kita baru merasa cukup kalau kita punya teman-teman orang-orang yang punya potensi, punya kekayaan, punya pengaruh. Merasa cukup, ya merasa cukup. Koncoku sugih, merasa cukup, tabunganku banyak. Merasa cukup, asetku besar. Merasa cukup karena usahaku sudah luar biasa. Yang mana? Sudah saya sederhanakan nih, wajah-wajah bingung ini kita nih. Saya sederhanakan ya. Contoh, mau beli rumah harga 200 juta. Baru pengen beli rumah harga 200 juta. Anda merasa sudah punya kekayaan untuk membelinya, atau Anda merasa iso apa ora ya? Bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Yang mana? Yang kedua, bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Betul? Bisa atau tidak? Kenapa Anda berpikir bisa atau tidak? Jawabannya adalah: satu, lihat gaji, betul. Dua, lihat simpenan, betul. Tiga, lihat kenalan, ya, sing iso diutangi sopo, gitu ya kan? Punya kenalan yang bisa diutangi atau tidak? Semuanya ini yang kita lihat adalah makhluk, yang kita lihat adalah manusia, yang kita lihat adalah upaya, ikhtiar, kerjaan, dan lain sebagainya. Betul begitu? Ya, itulah kesalahan fatal. Itulah orang miskin. Itulah orang miskin. Beda dengan orang kaya. Definisi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mau beli rumah harga 200 juta, mau beli rumah harga 200 juta. Dia langsung mengatakan iso, insya Allah. Nggak pakai iso apa ora ya? Iso apa ora? Bisa enggak ya? Bisa enggak? Enggak ada. Bisa insya Allah. Temennya ngomong, punya duit? Ora. Kerjaan? Nganggur. Kenalan? Al-maratu wal miskinu. Enggak punya kenalan orang kaya. Kamu bisa beli rumah harga 200 juta? Insya Allah bisa. Kenapa? Gusti Allah sugih. Tuhanku sugih. Allah maha kaya. Saya yakin kalau saya minta sama Allah akan dikasih. Udah bisa gitu belum? Berarti melarat awakmu. Nah, kenapa dikatakan miskin? Oke, saya bahas lagi, boleh. Misal ini emas 5 kilo, handphone ya. Misal emas 5 kilo. Ki enteng. Utuh emas, ini bukan emas. Misal nih emas batangan 5 kilo, saya pegang nih emas batangan 5 kilo ya. Orang bilang saya ini punya saya. Bahkan ada namanya Habib Novel Alidrus Solo. Ya perlu dikasih Solo sekarang, karena yang namanya sama banyak ya. Habib Novel Alidrus Solo pegang emas batangan 5 kilo, misal ya misal. Kenapa saya katakan misal? Terlampau sedikit 5 kilo. Saya pengennya satu kintal, 1 ton gitu loh ya. Mau pengen kesini gede ojo nanggung. Misal 5 kilo. Orang mengatakan saya kaya atau miskin? Orang mengatakan saya kaya atau miskin? Jujur. Kaya. Kenapa? Punya emas berapa? 5 kilo. Jadi yang buat saya kaya apa? Emas. Kalau emasnya hilang, saya kaya atau miskin? Oke, saya punya emas 5 kilo. Melarat apa sugih? Kaya atau miskin? Emasnya hilang. Orang katakan apa? Mantan orang kaya. Rodo alus. Mantan orang kaya, majlub. Mantan orang kaya. Dapat lagi emas 10 kilo. Emas 10 kilo. Saya kaya atau miskin? Kaya. Dapat emas 20 kilo. Saya kaya atau miskin? Emasnya hilang. Orang mengatakan apa? Mantan orang kaya alias miskin. Betul? Jadi orang mengatakan saya kaya karena saya punya emas 20 kilo, saya punya emas 10 kilo, saya punya emas 5 kilo. Betul? Pertanyaan saya punya Allah, kaya atau miskin? Allah. Ayo, saya punya Allah, kaya atau miskin? Nah itu, wong sugih, orang kaya itu orang yang sudah betul-betul merasakan punya Allah. Sugih awakmu. Nah, ini punya Gusti Allah, cek sambat, ngeluh, ngalor, ngidul, bahkan teriak sama Allah, ya Allah, sampai kapan aku mengalami kemiskinan seperti ini? Malaikat dirodok cudek, iki benar awakmu ki waras, apa gendeng, dibilang gila yang gak pantas, waras yang enggak. Paham enggak maksudnya? Paham enggak? Berarti kalau kita punya Allah kaya atau miskin? Punya Allah kaya atau miskin? Mana yang lebih kaya? Punya Allah atau punya emas? Punya Allah atau punya emas? Oke, kalau kamu punya emas yakin bisa beli rumah 200 juta, betul? Kalau kamu punya Allah yakin enggak? Gaya. Tadi kok enggak? Seru, asik. Ya, seru toh?
Jadi orang-orang yang punya Allah itu sugih. Kenapa? Hidupnya enggak apa ya? Enggak ada yang membuat dia mengatakan orang mungkin, enggak ada. Karena buat Allah enggak ada yang enggak mungkin, kabeh mungkin. Wah, aku Gusti Allah kok mungkin? Insya Allah, betul kan ya? Kalau Allah saya menghendaki, Allah saya mengizinkan, jadi selesai masalah. Paham? Jadi enak mana? Enak punya emas 20 kilo atau punya Allah? Punya Allah, betul kan? Punya Allah. Pertanyaannya, jawaban jujur. Sudah bisa merasa punya Allah atau belum? Lagi penyakit. Belum, mulai belajar ya. Selama sekian tahun kok nggak merasa punya Allah, berarti penyakit. Lah apa maknanya syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi nggak ada ilah, nggak ada Tuhan kecuali Allah. Yang ada cuma Allah. Keren loh Gusti Allah tuh. Gusti Allah oleh pamer sugih itu, masya Allah. Gak usah pamer beliau maha sugih, betul ya? Gak usah pamer Allah maha kaya. Tapi Allah tuh pamer kayanya Allah Ta'ala. Kita suruh lihat jagat raya ini, gak usah ada tuh nonton keliling loh. Nonton keliling, semua miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laut kamu ambil gak habis-habis, bumi kamu bor, ya, kamu keluarkan gak habis. Allah tuh kayanya pol. Lah kamu nih punya Allah yang maha kaya, kok kamu merasa miskin? Kan aneh. Makanya muslim yang merasa miskin telah mencemarkan nama Allah Ta'ala. Gila mas, sorry ya. Saya kakak sugih, punya adik. Saya bilang sama adik saya, ya bilang sama adik saya, uangku uangmu, hartaku hartamu. Terus adik saya ngomong sama orang-orang, misal nih ya, saya miskin, saya ini orang miskin. Saya sebagai kakak tersinggung nggak? Tersinggung nggak? Tersinggung kan? Tersinggung. Anda, saya, kita sudah bilang, saya percaya Allah maha kaya, saya percaya Allah maha mencukupi, Allah maha mengayakan, saya percaya Allah maha kuasa, Allah maha bisa. Kemudian Allahnya bilang, jalu, oh, mintalah, aku beri. Terus kita kesana kesini bilang, aku melarat, saya miskin, saya nggak punya, saya orang yang hidupnya susah. Kira-kira Allah tersinggung nggak? Allah tersinggung, malaikat tersinggung, semut aja tersinggung kok. Kurang ajar kamu ya, menghina Tuhanku kamu. Kamu termasuk mencemarkan nama baik Tuhanku. Allah tuh maha kaya. Saya semut di bawah aja urip kok. Ya, turah-turah kok. Sekedar keluar tuh nenek meja sidik kebak gula. Betul kan ya? Semut tuh naik meja dikit banyak gula, melipir di lepeknya Habib Novel nganti kelelep. Semutnya kelelep kemanisan, dia kelelep sama kopi manis. Oh, Allah sugih kok. Lah kamu manusia kok punya Allah merasa miskin, kan anehnya luar biasa. Paham dah ini? Apa yang dipahami? Nah, berarti jenengan sugih apa melarat? Sugih apa melarat? Kaya atau miskin? Kaya atau miskin? Besok kalau ditanya orang, Bapak ekonomi gimana? Cik melarat toh. Masih alhamdulillah koma gitu kan ya? Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Walau hidup susah, alhamdulillah. Jangan begitu toh ya. Bapak gimana Pak? Saya sugih mas, sugih aku. Rumah, rumah saya, masya Allah mas. Di mana-mana ada rumah saya. Kok iso? Iya, saya itu pokoknya tinggal di atas bumi, di bawah langit. Selesai. Sugih. Makan, apapun saya makan yang penting halal. Kalau emas halal ya saya makan. Tergantung haram. Mas haram dimakan ya enggak saya makan. Halal, makanan halal semua milik saya. Selesai. Kamu tidur di mana? Oh tidur kok. Anda tidur tergantung di tempat tidur ya kan? Saya tidur dimanapun Allah menidurkan saya tidur. Keren. Enak enggak hidup begitu? Nah kenapa selama ini membatasi hidup dengan yang begitu? Halo. Ya wajah-wajah mumet. Lagi menyesali. Kok lagi mudeng saiki aku ya. Kalau saya mudeng dari dulu-dulu kan ya hidup saya enak. Cek ya, nanti saya akan kasih kesimpulan nanti. Saya udah bicara 40 menit. Dengan kroso nggak kroso sudah 40 menit. Lanjutkan. Sekarang resepnya kan itu ya. Resepnya biar secara fisik zahir punya banyak ya. Di hati juga full sama Allah Ta'ala ya. Hati full. Nah itu sudah jadi kesatuan. Kalau hatinya full ke Allah, maka yang dibutuhkan itu akan datang sendiri. Yang dibutuhkan akan datang sendiri. Kenapa? Karena nggak pernah merasa butuh. Merasa butuh tuh begini. Aku pengen
pengen, kok raiso ya? Aku pengen raiso, itu butuh. Ya. Tapi kalau mukmin tidak begitu, cuman ngomong, ya Allah, saya pengen ini, selesai. Butuhnya ke Allah. Butuhnya ke Allah. Sugihnya itu mintanya dari Allah. Yang punya adalah Allah. Jadi nggak lihat lagi perantara. Sarana itu nggak dilihat, nggak dilihat. Kerja ya kerja, buka toko. Jadi tukang cukur rambut. Nggak pernah dia mengatakan bisa saya dapatkan dari hasil nyukur, nggak pernah. Nggak pernah dia katakan bisa saya dapatkan dari hasil gaji saya 3 tahun, nggak pernah. Dia cuma ngomong, ya Allah saya pengen ini, selesai minta sama Allah yang maha kaya. Selanjutnya dia bekerja sesuai yang dia bisa kerjakan, halalan, thayyiban. Yang penting halal apa, selesai. Nah, caranya gimana? Biar dunianya itu berdatangan. Mau ini larang lagi? Mau dah? Wani piro? Ini mahal. Dunia menghampiri, dunia berdatangan, berdatangan. Dunia ini macam-macam. Dunia ini macam-macam. Nah, ini kalau saya jelaskan lebih lanjut, jangan, nanti sesi khusus itu ya. Dunia itu macam-macam, itu sesi khusus, cluenya begitu. Tapi dunia akan berdatangan. Duit itu cuma salah satu bagian dunia. Dunia itu macam-macam. Nah, kita sudah dikasih resepnya oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sepele, mudah, simple, gak ruwet. Resep sugih, asli sugih bener ini. Mau ndak? Ini saya begitu mengkampanyekan cara sugih. Karena saya udah capek dikeluhi orang-orang melarat. Beb, hidup kok seperti ini ya, Beb? Beb, kepala saya udah hampir pecah, Beb. Pusing, Beb. Beb, cari duit kok begini ya, Beb ya. Beb, gimana ya, Beb ya? Biar cukup semuanya gimana ya? Beb, Ustadz, Pak, macam-macam. Sebutan saya itu macam-macam. Kadang dipanggil Pak, kadang dipanggil Beb, kadang dipanggil Ustadz. Jarang yang manggil Mas. Mas, wah. Itu kalau ada yang manggil Mas, tak kasih hadiah itu. Jarang yang ada ya. Beb, Ustadz, Pak. Beb, Ustadz, Pak. Saya nunggu-nunggu Mas, gak ketemu. Ya gak ketemu. Oke. Qala sallallahu alaihi wasallam, man kanatil akhiratu hammahu. Barang siapa yang akhirat menjadi hamnya, semangatnya, tujuannya, cita-citanya. Yes, selesai. Kuncinya di situ. Kita lanjutkan hadisnya nanti. Ini kalau dilanjutkan nanti nggak mudeng. Paham ini dulu. Sorry ya, jujur. Cita-cita kita, cita-cita Anda selama ini akhirat atau punya dunia? Jangan gaya jujur, saya jujur. Contoh ya, kerja di pagi hari, pulang di malam hari. Selama setahun, di kepalanya itu apa yang ada? Duit atau duit? Duit atau uang? Uang atau money? Money atau harta? Harta. Buat apa? Punya A, punya B, punya C, punya D sampai Z. Betul? Punya E to Z, punya A sampai Z. Benar begitu? Berarti yang menjadi semangatnya keluar ke pasar adalah A sampai Z. Yang menjadi semangatnya pergi ke toko adalah A sampai Z. Yang jadi semangatnya ya untuk dia pergi ke mana lagi lah, ke hutan adalah A sampai Z. Yang jadi semangatnya dia pergi ke luar negeri adalah A sampai Z. Biar bisa beli ini, biar bisa beli itu, biar hidup layak, bla 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 bla. Semua itu semangatnya adalah dunia. Semangatnya adalah kehidupan yang nyaman. Semangatnya adalah kehidupan yang enak. Keluar pagi yang dipikir adalah dunia. Pulang dari kerja yang dipikir adalah dunia. Saat kerja yang dipikir adalah dunia. Orang yang seperti ini tidak akan pernah sugih. Tidak akan pernah sugih. Tapi lain kalau orang yang hammu, tujuannya, cita-citanya, hasratnya, semangat hidupnya akhirat. Masya Allah. Pagi-pagi udah ngomong sama istrinya, tahun depan haji yuk. Istrinya ngomong, duit itu ganti. Uang dari mana? Daftar aja belum, tahun depan haji. Suami yang jawab, jangan kamu batasi kuasa ilahi dengan pikiranmu sendiri. Istrinya nanya, kamu kok pinter ngomong, dapat dari mana? Jawabannya, YouTube Habib Novel. Ternyata kopi paste. Masya Allah, udah semangatnya lain. Semangatnya tahun depan berangkat haji. Terus ngomong sama istrinya, berhubung tahun depan itu masih jauh, sekarang saja kita melakukan sesuatu yang lebih dari haji. Apa itu Mas? Ya, menyenangkan orang tua. Yuk kita berangkat kantor, kerja, mampir rumah bapak ibu, sungkem cium tangan. Ridhonya Allah, wah nikmat, mangkat kantor diridhoi Allah. Yuk dek, ayo siap Mas. Masya Allah. Jadi berangkat kantor semangatnya akhirat. Mirip jenengan? Mirip. Semangatnya akhirat.
Ya, kemudian ke kantor, pikirannya gimana caranya ya, teman saya satu kantor tuh yang belum sholat di pojok sana, itu teman satu kantor kok belum sholat, ya Allah, kesiang itu ya, yang duduk di pojok sana umur udah 50 tahun kok belum sholat, ya Allah gimana caranya. Jadi dia di rumah tuh mikir kantor, bukan mikir kerjaan yang dipikir, tapi mikir koncolnya yang urung sholat. Masya Allah. Sampai di kantor dia kerja yang dipikir, ya Allah ini amanah darimu ya Allah, ini amanat darimu, ini setiap detik ini ibadah nih, Masya Allah akan saya nikmati ibadah, saya lagi ibadah, pikirannya akhirat semua. Pikirannya akhirat semua. Nah yang model begini nih yang akan sugihnya gampang. Lah kita yang model bagaimana? Nah, jujur pada diri sendiri. Kalau jujur nanti bisa memperbaiki diri. Tapi kalau nggak jujur nggak bisa memperbaiki diri. Kemana semangatnya? Jadi orang yang semangatnya akhirat itu kelihatan dari responnya ketika melihat sesuatu. Ya melihat sesuatu. Contoh, ingat seorang ulama yang 3 orang ulama duduk, terus ada orang jualan permen tuh, sa'jar bir. Yang satu Allah, yang satu Allah, yang satu Allah, semua zikir gitu. Tanya tuh sama orang, kamu tadi ada orang jual permen kok begitu mengagungkan Allah gitu, jualan permen. Saya tuh dengar begini kalimatnya dia tadi, is'a tara birri, karena ulama yang nomor 1 baru sergep-sergepnya ibadah, semangat-semangatnya ibadah. Is'a tara birri, berusahalah kamu akan melihat kebaikanku, kata Allah begitu. Jadi saya musuh ibadah di sini. Padahal sak tarbir. Yang satu dengarnya ya saufa tara birri, sudah ahli ibadah, sebentar lagi kamu akan melihat kebaikanku. Nah, yang satu sudah ibadah puluhan tahun, sudah nyampe ke ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengarnya lain, ma'ausa birri, betapa luas kebaikannya Allah Ta'ala, lagi merasakan nikmatnya kebaikannya Allah Ta'ala. Tiga manusia ini dengar orang jual permen itu langsung akhirat. Nah kalau jenengan dengar orang jual permen, akhirat atau mulut? Yang mana ini? Contoh ya, dengar orang jual, ya dengar orang jual roti, kepala kita langsung message coklat, selai kacang, ya, selai nanas, kopi atau teh, ya. Kemudian di pinggir kolam renang, seruput, celup, enak. Kita, nah ini makom al-gragasu. Kepala kita masih kepala geragas, pengen makan, ya pengen makan. Beda kalau orang yang udah makomnya tuh hamnya akhirat, roti, langsung, ya Allah jam segini bapak ini masih jualan roti, ya laku gak rotinya? Dia kalau pulang gak bawa uang buat keluarganya, kesian. Kira-kira cukup gak nih hasil jual rotinya dari tadi nih untuk jadi bayar modalnya, cukup atau tidak? Langsung bapak roti, beli 10, bukan untuk dimakan, pikirannya apa? Pengen nolong orang tersebut. Anda yang mana? Bedanya jauh atau tipis? Jauh atau tipis? Jauh. Nah orang yang kedua itu nanti yang digambarkan Nabi Muhammad SAW uripe penak. Lah yang pertama ya mana ruwet, hidupnya ruwet. Kenapa? Man kanat til akhiratu hammahu, barang siapa yang akhirat menjadi semangatnya, tujuannya, pola pikirnya itu akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbih, maka Allah menjadikan kekayaan itu terletak dalam hatinya. Sugih hatinya itu, ya sugih hatinya selalu merasa puas, merasa cukup, tidak pernah merasa kurang. Perkara dia nambah Allah yang kasih, Allah yang kasih, tapi dia merasa cukup, kayak pit cukup, kayak mobil cukup, kayak pesawat cukup, nggak ada bedanya. Sehingga kalau pesawatnya hilang ganti mobil lagi, nggak pernah hatinya berubah. Mobilnya hilang ganti motor lagi, nggak pernah hatinya berubah. Motornya hilang ganti jalan kaki, hatinya tetap sama, nikmat. Beda dengan orang yang hatinya belum kaya, punya mobil dari motor ganti mobil, mobilnya hilang balik motor, stres. Paham bedanya? Nah itu berarti belum sugih. Allah jadikan kekayaan dalam hatinya, wajamalahu syamlahu, dan Allah jadikan keluarganya itu bisa terkumpul, urusannya bisa beres. Mangan orang mangan, yang penting kumpul tadi lo ya. Syamel itu bisa keluarga, bisa urusan. Jadi urusannya keluarganya semua Allah dikumpulkan. Ini kekayaan yang luar biasa. Dan yang terakhir poinnya buat orang yang semangat di akhirat, wa atat hudunya wa ya rahimah. Dunia mendatanginya dalam keadaan menghinakan diri, dalam keadaan tunduk. Dunianya ngemis, tolong aku tomponan. Terima cintaku, kata dunia begitu. Ambil aku. Drosor tuh marani dia dunianya. Dianya nyantai saja. Ya, kalau pengen ya diambil, nggak pengen nggak diambil. Sudahkah kita seperti itu?
Nah, kenapa kita belum seperti yang ini? Jawabannya adalah lanjutan sabda Nabi Muhammad SAW. Wa man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang semangatnya, pikirannya, tujuannya, cita-citanya, hasratnya mikir dunia, ja'alallah, maka Allah menjadikan faqrahu baina ainaihi, matanya selalu melihat kefakiran, takut miskin, takut nggak punya, besok makan apa, nanti bagaimana, kuliah anak nanti bagaimana, bisa bayar atau tidak. Faqrahu baina ainaihi, selalu merasa nggak bisa mencukupi, selalu merasa nggak bisa mendapatkan. Faqrahu baina ainaihi. Beda orang yang sugih, insyaallah iso, yang satu apa ya iso, insyaallah bisa, yang satu apa bisa, apa mungkin. Faqrahu baina ainaihi, kefakirannya ada di depan matanya, delok fakir terus, delok miskin, itu belum cukup. Wa farraqa alaihi syamlahu, dan Allah mencerai-beraikan keluarganya, mencerai-beraikan urusannya, ngurusi apapun berantakan. Ya, ngurusi apapun berantakan. Kalau kita merasakan seperti itu, solusinya bukan manggil pakar-pakar, tolong ini perbaiki perusahaan saya, tolong perbaiki usaha saya, tolong ganti nama pabrik saya, bukan itu solusinya. Solusinya hatimu kemana? Hatimu kemana? Dan yang mengerikan yang terakhir ini, kalimat Nabi SAW, walam ya'tihi minad dunya illa ma qudiralah, walam ya'tihi minad dunya illa ma qudiralah, dan tidak datang dunia kepadanya kecuali sesuai takdirnya. Pagi keluar, mau subuh balik, ya itu mau sak menunggu. Nggak mungkin lebih, nggak mungkin lebih. Jadi resep sugih gampang atau susah? Apa? Hatinya ngapain? Merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa cukup dengan punya Allah. Dibuktikan bagaimana? Yang dikejar ridha Allah, yang dicari janji-janji Allah di akhirat, yang diidamkan perjumpaan dengan para nabi, para malaikat, para rasul, yang dipikir adalah akhirat. Ketemu apapun arahnya akhirat. Sugih kita. Jadi gampang atau susah? Gampang, nggak susah. Itu mudah. Cuman kita kurang latihan. Kita udah terlanjur latihan ngitung. Mau beli motor aja ngitung. Gaji sakmene, susu sakmene, beras sakmene, gak cukup. Betul ya? Lebih bukankah suruh ngitung? Iya suruh ngitung, tapi ini lain, ini udah keterlaluan ngitungnya ini. Takut, ya takutnya di depan. Jangan begitu. Jangan pernah merasa takut. Wong kita ini punya Allah. Kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah, insyaallah ini cukup untuk Jumat pekan ini ya. Insyaallah Jumat depan kita lanjutkan lagi. Nah, jangan lupa, ini saya dapat tambahan satu doa. Ini bisa dibaca habis sholat. Pilih salah satu dari 5 waktu atau gantian. Kalau hari ini baca subuh, besok baca habis maghrib. Pokoknya tiap hari dibaca, jangan sampai nggak dibaca. Ini kalau doa ini dibaca tiap hari, insya Allah sugih kita. Nah, insya Allah sugih. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Dah itu aja, gak usah panjang. Allahumma, tirukan. Inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Dah selesai. Nanti cari di di Google, banyak itu doanya ya, dan sering dibaca. Tapi mungkin kita pernah ngamini tapi nggak pernah ngamalkan. Ini lengkap. Ya Allah, saya minta, ini doa Nabi ya sallallahu. Ya Allah, saya minta petunjuk, minta ketakwaan, minta merasa cukup sehingga tidak melakukan sesuatu yang dilarang, menjauhkan diri dari yang dilarang, iffah, nggak sampai ngemis sama orang, nggak sampai minta wal ghina, dan merasa kaya punya Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya kaya. Nah, ini kalau kita udah minta sama Allah seperti itu, ya nanti ya dikasih. Kata Sayyidatuna Rabi'ah Adawiyah, pertanyaan sama seorang, ada orang nanya, wahai Sayyidah Rabi'ah, kapan saya tahu doa saya dikabulkan oleh Allah Ta'ala? Jawabannya Sayyidah Rabi'ah Adawiyah, doamu dikabulkan sama Allah ketika kamu digerakkan sama Allah untuk meminta kepadanya. Jadi saat kita digerakkan untuk minta, ya itu saatnya udah kabul, itu sudah kok kabul. Berarti jangan pernah ragu kalau doa kita kok kabul. Tapi jangan pernah ngomong kok tekan-tekan ya. Sampai kapan aku harus menunggu? Ya tenono, ya ditunggu. Kalau yakin itu ya nggak pakai nanya. Lanjutkan kehidupanmu, jalankan yang bisa dijalankan. Nggak usah ngarep-ngarep, nggak usah nunggu. Nanti kan akan tiba pada waktu yang tepat menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk Jumat ini tanpa tanya jawab, insya Allah tanya jawabnya Jumat yang akan datang. Majlisnya ini mundur karena isyaknya juga mundur. Isyaknya sekarang selesai sholat isya sudah jam 8 ya, sehingga nggak bisa dimulai lebih awal karena harus nunggu juga yang berdatangan agak akhir. Pertanyaan dari saya, tolong dijawab, ini untuk saya memperbaiki majelis ini ya, boleh. Yang saya sampaikan buat jenengan pusing atau mudah diterima? Bahasanya berbelit-belit atau langsung?
Nah, pertanyaan yang terakhir. Di sini yang tidak paham bahasa Jawa coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang nggak paham bahasa Jawa nanti tanya sama yang paham ya. Selesai masalah gitu ya. Zaman sekarang kok tanya sama Google tuh selesai. Nah, maksud saya nanya begini biar saya paham. Di luar sana banyak yang nggak tahu bahasa Jawa. Jadi tolong saya diingatkan kalau pas saya nerangkan kok ada bahasa Jawa yang nggak saya terjemahkan gitu ya. Belum paham, ngomong aja ya, ngomong kode Jawa. Nah, paham. Karena kadang lewat ya, kadang lewat. Nah, tambahan dari saya di akhir majelis ini nutup kalimat penutup biar semuanya ingat ya. Anda itu orang kaya, sugih. Jadi jangan pernah merasa miskin. Ya, jangan pernah merasa miskin. Kita orang kaya. Makanya jangan merendahkan diri di hadapan manusia. Jangan jadi orang yang pesimis, jadi orang yang rendah diri, enggak ya. Merasa aku kok, jangan dalam pergaulan. Kamu orang kaya. Nah, kamu akan betul-betul menjadi kaya kalau kamu sadar punya Tuhan yang maha kaya, kemudian engkau selalu menyampaikan butuhmu sama Tuhanmu. Ya, menyampaikan butuhmu sama Tuhanmu. Kita hanya fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Butuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah hati akan adem, ayem, tentrem, nikmat dimanapun berada. Terakhir, sampai ada orang yang ngomong begini, saya udah lupa rasanya susah. Padahal hidupnya susah. Yang dia omongin bingung. Lah kok bisa? Kamu lupa rasanya susah? Ya saya nggak tahu, hidup saya nikmat terus. Lah kok hidupmu bisa nikmat terus padahal kamu susah? Lah saya nggak pernah merasa susah. Ya, saya nggak pernah merasa susah. Jadi saya bingung kalau kamu bilang hidup saya susah. Loh, saya rasa hidup saya enak-enak saja. Jadi yang betul ini yang mana nih? Kita kalau ketemu orang seperti ini, kita merasa gimana, malu atau nganggap awake dhewe waras ya, itu yang mana gitu loh. Ya kan? Nah, makanya udah jangan terakhir. Anggap ini emas 5 kilo ya. Masa kita mau dikasih titel sugih melarat gara-gara emas yang nempel? Ada emas dibilang sugih, kaya, gak ada emas dibilang miskin. Moh toh ya? Moh kan? Kan enak kalau udah punya Allah, punya emas gak punya emas tetap sugih, punya mobil gak punya mobil tetap sugih. Itu yang paling enak. Ukuran orang yang hatinya kaya, kaya. Ketika dia dapat apapun, saat kehilangan apapun, hatinya gak berubah. Ya itu baru kaya hati. Contoh tadinya naik pit, sepeda ontel, dikasih sama Allah motor, dari motor dikasih mobil jelek dikasih mobil mewah, ekonominya naik kan ini kan, naik. Nah, mobil mewah tiba-tiba hilang mobilnya, hartanya habis, sepeda ontel pun nggak punya, jalan kaki. Kalau hatinya tetap sama menikmati jalan kaki seperti dia menikmati mobil mewah, maka itu orang yang hatinya sudah kaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia berubah hatinya dari punya mobil mewah dan jalan kaki, hatinya gak nyaman, hatinya gak enak, berarti dia orang yang belum kaya. Ini orang yang miskin kasihan. Maka yuk kita perkuat kaya kita, perbanyak surat Al-Ikhlas. Itu resep sugih, direnungkan terus itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakan cukup Allah yang maha esa, Allah as-samad. Allah tempat bergantungnya segala sesuatu. Kalau udah gantungannya sama Allah, mesti sugih. Terima kasih, insyaallah barokah dan manfaat. Jazakumullah khairan, terima kasih atas kehadirannya.